Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rizky Amali Aksan, Aprilia Rahmawati, Dede Lestari, Nova Rianti, Citra Bulan Irawan akan mempresentasikan tentang sistem pembukuan berpasangan. Langsung saja, yang pertama, pengertian sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan atau double entry accounting adalah sistem pembukuan yang mencatat setiap transaksi bisnis dicatat setidaknya ke dalam 2 akun. Tiap pencatatan jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Sistem pencatatan transaksi-transaksi keuangan dalam suatu perusahaan disebut pembukuan atau memegang buku. Sistem pembukuan berpasangan adalah sistem pencatatan dengan prinsip utama, yaitu setiap transaksi selalu dicatat dengan mendebit atau mengkredit 2 buah akun atau lebih dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, kategori data yang dibutuhkan. Untuk menyusun neraca atau laporan laba rugi, maka sistem akuntansi harus dapat menghasilkan 5 kategori informasi. Yang pertama aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. 3 kategori pertama menyangkut neraca, sedangkan 2 kategori terakhir menyangkut laporan laba rugi. Selanjutnya ada pengertian akun, tujuan akun, dan penggolongan akun. Yang pertama, akun itu apa sih? Akun adalah suatu formulir yang digunakan sebagai tempat untuk mencatat secara rinci transaksi keuangan dari setiap jenis aktiva, hutang, modal pendapatan, dan beban perusahaan. Akun adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Yang kedua, tujuan akun. Apa tujuan akun? Tujuan pemakaian akun adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan-laporan keuangan. Akun memberikan informasi tentang operasi-operasi perusahaan dari hari ke hari. Misalnya akun piutang perusahaan, kewajiban, harga beli, dan sebagainya. Kumpulan akun disebut dengan buku besar. Yang ketiga, penggolongan akun. Akun dibagi menjadi 2, yaitu akun neraca atau akun real dan akun laba rugi atau akun nominal. Penggolongan akun. Akun dibagi menjadi 2, yaitu 1. Akun neraca atau akun real. Akun neraca adalah akun-akun yang pada akhir periode akan dilaporkan di dalam neraca, seperti akun aset atau harta, akun kewajiban atau utang, dan akun modal. A. Harta atau aktiva atau aset. Harta adalah setiap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan berguna pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Diharapkan akan mendapat manfaat ekonomi di masa depan. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Sumber daya tersebut dapat berupa benda yang mempunyai wujud fisik seperti kas dan perlengkapan, atau benda yang tidak berwujud tetapi memiliki nilai seperti hak paten, hak cipta, dan merek dagang. B. Kewajiban atau utang atau liabilities. Kewajiban merupakan hutang perusahaan yang wajib dibayar kepada pihak lain yang memberi pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban digolongkan dengan urutan berdasarkan jangka waktu pelunasan, terdiri dari kewajiban lancar atau utang jangka pendek, kewajiban jangka panjang atau hutang yang pelunasannya lebih dari 1 tahun, kewajiban lain-lain atau kewajiban yang tidak digolongkan ke dalam utang lancar atau hutang jangka panjang. C. Modal atau kapital atau ekuitas. Modal pemilik adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah seluruh liabilitas dibayarkan. Akun prive atau penarikan pemilik atau drawing menunjukkan jumlah penarikan yang dilakukan pemilik untuk kepentingan pribadi. Warren et al. 2017.258. Menurut Sujarweni, modal adalah hak milik atas aktiva perusahaan yang dikurangi dengan semua kewajiban. Contoh modal pribadi, modal saham, laba ditahan, modal simpanan, atau untuk koperasi atau modal anggota.
2. Akun laba rugi atau akun nominal. Akun laba rugi adalah akun yang pada akhir periode akan dilaporkan dalam laporan laba rugi meliputi pendapatan dan beban. A. Pendapatan income revenue. Pendapatan yaitu peningkatan jumlah aktiva atau penurunan jumlah kewajiban yang berasal dari penjualan barang atau jasa pada satu periode akuntansi. Pendapatan menurut Warren adalah kenaikan dalam aset dan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual barang atau jasa ke pelanggan. B. Beban atau expense. Beban menurut Warren merupakan hasil dari penggunaan aset atau jasa dalam proses menghasilkan pendapatan. Perlu dibedakan antara biaya atau cost dengan beban atau expense. Biaya adalah pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk mendapatkan barang atau jasa, sedangkan beban adalah biaya yang dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan satu periode. Kode akun menurut Sujarweni. Kode akun menurut Sujarweni adalah suatu kerangka yang menggunakan angka, huruf, atau kombinasi keduanya untuk memberikan tanda pada akun-akun yang sudah dirancang. Ada beberapa model akun. 1. Kode numeral atau kode angka yang biasanya diurutkan. Ada contoh tabelnya. Yang pertama aset, kodenya dibaca dengan 101 kas 102, piutang usaha 103, perlengkapan 104, asuransi dibayar di muka 111, tanah 112, peralatan kantor 2, liabilitas 201, utang usaha 202, sewa diterima di muka 3, ekuitas pemilik 301, modal Tuan Robert 302, price Tuan Robert 4, pendapatan 401, pendapatan usaha 5, beban 501, beban gaji dan 502, beban sewa 6, pendapatan lain-lain 601, pendapatan bunga 7, beban lain-lain 701, beban rugi penjualan aktiva. 2. Kode angka blok. Kode angka blok, akun buku besar dikelompokkan menjadi beberapa golongan dan setiap golongan disediakan suatu blok angka yang beruntun untuk pemberian kode. Jadi di sini ada contoh nomor kode 1 sampai 20 berarti mempunyai nama akun aktiva lancar. 21 sampai 30 investasi jangka panjang. 31 sampai dengan 50 aktiva tetap berwujud. 51 sampai 60 aktiva tidak berwujud. 61 sampai 80 aktiva lain-lain. 81 sampai 100 bernamakan akun utang lancar dan seterusnya. 3. Kode angka desimal. Kode angka desimal adalah pemberian kode akun dengan menggunakan 10 unit angka dari 0 sampai 9. Masing-masing angka atau digit menunjukkan kelompok, golongan, dan jenis akun. Jadi di sini ada tabel nomor kodenya itu. Contohnya yang pertama ada 1 dengan nama akun aktiva. Yang kedua dibaca dengan 1.0, nama akun aktiva lancar. Yang ketiga ada 1.0.1 dengan nama akun kas. Yang keempat ada 1.0.2 dengan nama akun piutang usaha. Yang kelima ada 1.1 dan seterusnya. Selanjutnya yang keempat itu ada kode mnemonik. Kode mnemonik ini adalah salah satu kode akun di mana berkaitan dengan penggunaan kelompok, golongan, dan jenis akun. Misalnya, pada nama akun aktiva ditulis dengan kode huruf kapital A
Dan untuk nama akun Aktiva Lancar, kode akunnya itu huruf A dan L dalam huruf kapital. Dan untuk nama akun Kas, kode akunnya itu dalam huruf kapital A L titik K. Dan untuk nama akun piutang usaha, kode akunnya itu dalam huruf kapital A L titik P U. Dan nama akun kewajiban itu ditulis dalam huruf kapital K. Dan yang untuk kewajiban lancar, kode akunnya itu ditulis dalam huruf kapital K dan L. Itu seterusnya. Selanjutnya, yang kelima ini adalah kode kombinasi huruf dan angka, di mana salah satu jenis kode akun yang dikombinasikan ini adalah antara huruf dan angka. Misalnya, untuk nama akun Kas, itu kode kombinasinya adalah AL.10. Dan untuk nama akun piutang usaha, kode akun kombinasinya itu AL.11. Dan untuk nama akun selanjutnya ada bentuk dan isi akun. Yang paling sering digunakan adalah bentuk akun T. Akun ini terdiri dari dua sisi. Sisi kiri itu disebut debit dan sisi kanan itu disebut kredit. Sedangkan secara sederhana bentuknya seperti di bawah ini. Jadi sebelah kiri itu adalah untuk debit dan sebelah kanan itu untuk kredit. Mencatat di sisi kiri berarti mendebitkan akun. Sedangkan mencatat di sebelah kanan berarti mengkreditkan akun. Secara lengkap bentuk akun T seperti di bawah ini. Selanjutnya, hubungan akun real dengan neraca. Akun-akun aset atau harta yang dicantumkan pada sisi neraca adalah akun-akun yang biasanya mempunyai saldo debit. Sedangkan untuk akun-akun kewajiban dan modal itu dicantumkan pada sisi kanan neraca adalah akun-akun yang biasanya mempunyai saldo kredit. Misalnya pada transaksi berikut. Pada tanggal 1 Januari 2018, Adi mendirikan perusahaan reparasi mobil Bagus. Sebagai modal pertama pada perusahaannya, Adi menyetor uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Maka pada neraca akan tampak sebagai berikut. Jadi ini kolom aset ini sama saja harta. Jadi kasnya itu bertambah, ada di sisi kiri, dia ada di sisi debit atau sisi kiri. Sedangkan modalnya ini di posisi kredit, modal Tuan Andi sebesar 5 juta dan kiri atau debit. Sebelum mengerjakan neraca, transaksi tersebut sudah dicatat dengan dalam akun dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun modal Tuan Adi. Jadi sebelum kalian membuat neraca, kalian harus membuat bentuk akun T. Misalnya, bentuk akun T pada kas ini posisinya itu ada di sebelah kiri atau di debit. Dan untuk modal itu ada di sebelah kanan atau kredit. Jumlah aset kas dalam neraca dicantumkan ada di sisi kiri atau debit. Sedangkan jumlah modal Tuan Adi di sisi kanan atau kredit. Hubungan antara akun nominal dengan modal. Contohnya, misalnya perusahaan reparasi mobil Bagus memperoleh pendapatan 60.000. Sebelumnya kita buat akun T kas. Karena aset sama dengan harta, berarti dia adanya di sebelah kiri atau debit. Lalu kita buat lagi akun T pendapatan reparasi dengan pendapatan bertambah 60.000.
Letaknya ada di sebelah kanan atau kredit. Beban menyebabkan modal berkurang. Oleh karena itu, beban yang timbul, bahan beban dicatat di sebelah debit, sedangkan pengurangan beban dicatat di sebelah kredit. Contohnya, perusahaan membayar listrik sebesar Rp30.000. Maka akun beban akan nampak sebagai berikut. Sifat-sifat akun real. Aturan pendebitan dan pengkreditan untuk akun-akun ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk debit, yang pertama pertambahan dalam akun aset, yang kedua pengurangan dalam akun kewajiban, yang ketiga pengurangan dalam akun modal. Sedangkan kredit, yang pertama ada pengurangan dalam akun aset, yang kedua pertambahan dalam akun kewajiban, yang ketiga pertambahan dalam akun modal. Akun real dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kelompok harta atau aset atau aktiva. Yang kedua, kelompok utang atau liabilities atau kewajiban. Yang ketiga, akun modal atau ekuitas. Sifat-sifat akun nominal. Nah, di akun modal di sini ada akun-akun beban dan akun pendapatan. Di akun-akun beban, debitnya bertambah dan kreditnya berkurang. Sedangkan di akun pendapatan, debitnya berkurang dan kreditnya bertambah, karena pendapatan cenderung menambah modal dan beban cenderung mengurangi modal. Selanjutnya, saldo normal akun. Saldo normal akun adalah selisih antara jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit. Aturan pendebitan dan pengkreditan serta saldo-saldo pada umumnya atau saldo normal dari berbagai jenis akun dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, neraca saldo. Pengertian neraca saldo adalah daftar yang berisi saldo-saldo dari seluruh akun yang ada di dalam buku besar pada suatu saat tertentu. Kedua, tujuan neraca saldo antara lain: pertama, untuk menguji kesamaan debit dan kredit di dalam buku besar. Kedua, untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Dan berikut contoh neraca saldo seperti pada tabel. Selanjutnya, proses pembuatan neraca saldo. Penyusunan neraca saldo dapat dilakukan dengan cara berikut. Pertama, jumlahkan kolom debit dan kolom kredit semua akun yang terdapat dalam buku besar. Kedua, tulislah hasil penjumlahan pada kolom sesuai akun. Ketiga, hitunglah saldo semua akun. Keempat, susunlah neraca saldo yang berisi nama semua akun yang terdapat dalam buku besar. Selanjutnya, beberapa kesalahan yang tidak akan berpengaruh pada keseimbangan debit kredit, yaitu transaksi tidak dicatat dalam buku besar, kesalahan dalam jumlah rupiah yang dicatat dalam buku besar, pendebitan dan kredit ke dalam akun yang salah. Penyebab ketidakseimbangan neraca saldo. Beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab ketidakseimbangan neraca saldo antara lain: yang pertama, kesalahan di dalam menyusun neraca saldo seperti salah menjumlahkan kolom saldo, atau satu buah akun atau lebih belum dicantumkan dalam neraca saldo, atau salah penulisan jumlah saldonya. Kedua, kesalahan di dalam menentukan saldo akun, seperti salah menghitung jumlah saldo debit suatu akun ditulis sebagai saldo kredit atau sebaliknya. Selanjutnya, salah menghitung jumlah pada salah satu sisi akun. Yang ketiga, kesalahan mencatat transaksi di dalam buku besar, seperti transaksi telah dicatat dengan jumlah pendebitan yang tidak sama besar dengan jumlah pengkreditan. Lalu pendebitan telah dicatat sebagai pengkreditan atau sebaliknya, lupa mencatat suatu pendebitan atau pengkreditan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dan menyimak materi penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.